Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Di sebuah desa nelayan yang terletak di pesisir pantai yang indah, kehidupan sehari-hari berjalan dengan tenang. Desa ini dikelilingi oleh hamparan laut biru yang luas, di mana para nelayan berjuang setiap hari untuk mencari nafkah. Di antara mereka, terdapat seorang nelayan bernama Rudi, seorang pria sederhana dengan hati yang besar dan semangat yang tak tergoyahkan. Rudi dikenal oleh penduduk desa sebagai sosok yang rajin dan penuh dedikasi. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah bersiap dengan perahunya, menyiapkan jaring dan alat pancingnya. Laut adalah sahabatnya, dan ia percaya bahwa setiap hari di laut adalah kesempatan untuk menemukan sesuatu yang baru. Suatu pagi yang cerah, Rudi berlayar lebih jauh dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda di udara, seolah-olah laut memanggilnya untuk menjelajahi kedalaman yang belum pernah ia masuki. Dengan perahu kecilnya, ia melintasi gelombang yang tenang, menikmati suara ombak yang berirama. Namun, saat ia mulai melemparkan jaringnya, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Di kejauhan, ia melihat kilauan yang tidak biasa di permukaan air. Rudi merasa penasaran dan memutuskan untuk mendekat. Ketika ia mendekat, kilauan itu semakin jelas, dan hatinya berdebar-debar saat ia menyadari bahwa itu bukan sekadar cahaya matahari yang memantul. Ketika Rudi semakin dekat, ia terkejut melihat sosok yang tidak biasa. Di tengah laut, terjebak dalam jaring yang terbuat dari tanaman laut, adalah seorang putri duyung yang cantik. Rambutnya panjang dan berkilau, seolah-olah terbuat dari sinar bulan. Namun, keindahan itu ternoda oleh keadaan yang menyedihkan. Tubuhnya dililit oleh ular piton besar yang berwarna hijau gelap, yang tampak sangat kuat dan berbahaya. Rudi merasa hatinya teriris melihat makhluk yang begitu anggun terjebak dalam situasi yang mengerikan. Tanpa berpikir panjang, ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Dengan keberanian yang mengalir dalam dirinya, Rudi melompat ke dalam air. Suara ombak yang bergulung seolah-olah mendukung keputusannya. Ia berenang sekuat tenaga menuju putri duyung yang terperangkap. Ular piton itu melilit dengan erat, dan Rudi bisa merasakan ketegangan di dalam air. Ia berusaha untuk tidak panik, meskipun rasa takut menyelimuti hatinya. Rudi tahu bahwa ia harus mengalihkan perhatian ular itu agar bisa menyelamatkan putri duyung. Dengan tekad yang bulat, ia mulai menggerakkan tangan dan kakinya, menciptakan gelombang yang cukup besar untuk menarik perhatian ular tersebut. Ular piton itu berbalik, mengarahkan tatapannya kepada Rudi. Dalam sekejap, Rudi merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia tidak akan mundur. Ia terus mendekat, berusaha untuk mengalihkan perhatian ular dengan gerakan yang cepat dan berani. Rudi meraih jaring yang melilit tubuh putri duyung dan mulai menariknya dengan hati-hati. Dalam proses itu, ia merasakan kekuatan ular piton yang luar biasa, tetapi ia tidak akan menyerah. Dengan setiap tarikan, ia berdoa agar putri duyung itu selamat. Setelah perjuangan yang melelahkan, Rudi akhirnya berhasil membebaskan putri duyung dari jaring yang menjeratnya. Namun, ular piton itu tidak menyerah begitu saja. Ia melilit tubuh Rudi, berusaha untuk menariknya ke dalam kedalaman laut. Dalam momen yang penuh ketegangan, Rudi menggunakan semua kekuatannya untuk melawan. Dengan satu gerakan yang kuat, ia berhasil melepaskan diri dari lilitan ular dan mendorongnya menjauh. Ular itu meluncur kembali ke dalam kegelapan laut, meninggalkan Rudi dan putri duyung dalam keadaan aman. Rudi mengapung di permukaan air, napasnya terengah-engah. Ia menoleh ke arah putri duyung yang kini bebas. Lila, demikian nama putri duyung itu, memandangnya dengan mata yang penuh rasa syukur. "Terima kasih," katanya dengan suara lembut yang seolah-olah melodi. Rudi merasa hatinya bergetar mendengar suaranya. Ia tidak pernah melihat makhluk seindah ini sebelumnya, dan rasa bangga menyelimuti dirinya karena telah menyelamatkannya. Setelah beberapa saat, Lila mengajak Rudi untuk berenang ke tepi. Mereka berdua meluncur di atas permukaan air, dan Rudi merasa seolah-olah ia sedang bermimpi.
Ketika mereka mencapai pantai, Lila melompat ke daratan, dan Rudy mengikuti. Di tepi pantai, Lila berdiri dengan anggun, air laut mengalir di sekelilingnya. Rudy terpesona oleh kecantikannya, dan ia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. "Siapa namamu?" tanya Lila, senyumnya menawan. Rudy, yang masih terpesona, menjawab, "Namaku Rudy. Aku seorang nelayan." Lila mengangguk, dan mereka mulai berbicara. Rudy menceritakan kehidupannya sebagai nelayan, bagaimana ia mencintai laut dan segala isinya. Lila, di sisi lain, menceritakan tentang kehidupannya di bawah laut, tentang keindahan dan keajaiban yang ada di sana. Mereka berbagi cerita, tawa, dan mimpi, seolah-olah waktu berhenti di antara mereka. Hari-hari berlalu, dan Rudy dan Lila semakin dekat. Mereka bertemu setiap hari di tepi laut, berbagi kisah dan impian. Rudy merasa hidupnya telah berubah sejak pertemuan itu. Ia tidak hanya menemukan seorang putri duyung, tetapi juga seorang teman sejati. Lila, dengan segala keanggunannya, membawa kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Rudy juga merasakan ketakutan. Ia tahu bahwa Lila adalah makhluk dari dunia yang berbeda, dan ia tidak tahu apakah cinta mereka bisa bertahan. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Rudy dan Lila duduk di tepi pantai, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Rudy merasa ada sesuatu yang harus ia katakan. "Lila," katanya pelan, "aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku tidak ingin kehilanganmu." Lila menatapnya dengan mata yang dalam. "Rudy, aku juga merasakan hal yang sama. Cinta kita mungkin tidak biasa, tetapi aku percaya bahwa cinta bisa mengatasi segalanya." Malam itu, di bawah sinar bulan, mereka berjanji untuk saling mencintai dan melindungi satu sama lain, terlepas dari tantangan yang akan datang. Rudy merasa hatinya penuh dengan harapan dan cinta. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan ia siap untuk menghadapi apapun demi Lila. Dengan semangat yang baru, Rudy dan Lila melanjutkan kisah mereka, menjelajahi keajaiban cinta yang tak terduga di antara dua dunia yang berbeda. Setelah pertemuan yang mengubah hidup mereka, Rudy dan Lila semakin sering menghabiskan waktu bersama di tepi pantai. Setiap hari, saat matahari terbit, Rudy berlayar ke laut, tetapi hatinya selalu menantikan saat-saat ketika ia bisa bertemu dengan Lila. Mereka berbagi cerita, tawa, dan impian, menciptakan ikatan yang semakin kuat. Rudy merasa seolah-olah ia telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang, sementara Lila menemukan kebahagiaan dalam kehadiran Rudy. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketegangan yang tak terhindarkan. Rudy menyadari bahwa cinta mereka tidak hanya menghadapi tantangan dari dunia luar, tetapi juga dari perbedaan yang mendasar antara kehidupan mereka. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi pantai, Lila mengungkapkan kerinduannya terhadap lautan. "Aku merindukan rumahku," katanya dengan suara lembut. Matanya menatap jauh ke arah gelombang yang berdebur. Rudy merasakan hatinya tertekan mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa meskipun Lila mencintainya, lautan adalah bagian dari jiwanya. "Aku ingin kamu bahagia, Lila," jawab Rudy, berusaha menahan rasa sakit di dalam hatinya. "Tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu." Lila menatapnya dengan penuh pengertian. "Aku juga tidak ingin pergi, Rudy, tetapi aku tidak bisa mengabaikan panggilan laut." Hari-hari berlalu, dan Rudy mulai merasakan ketidakpastian yang semakin mendalam. Ia berusaha untuk menghibur Lila, membawanya ke tempat-tempat baru di pantai, memperkenalkan berbagai keindahan daratan. Mereka menjelajahi hutan kecil di dekat pantai, bermain di pasir, dan menikmati matahari terbenam yang memukau. Namun, meskipun semua itu, Rudy tahu bahwa Lila masih merindukan lautan. Ia merasa terjebak antara dua dunia, dan ketakutan akan kehilangan Lila semakin menghantuinya. Suatu malam, saat bulan bersinar terang, Rudy dan Lila duduk di tepi pantai, mendengarkan suara ombak yang menenangkan. Rudy memutuskan untuk membuka hatinya. "Lila, aku ingin kita mencari cara agar kita bisa bersama tanpa harus mengorbankan apapun,"
katanya dengan penuh harapan. Lila menatapnya, dan Rudy bisa melihat keraguan di matanya. Rudy, aku mencintaimu, tetapi aku juga tidak bisa meninggalkan lautan. Itu adalah bagian dari diriku, jawab Lila, suaranya bergetar. Rudy merasakan kepedihan di dalam hatinya, tetapi ia tidak ingin menyerah. Mungkin ada cara untuk menggabungkan dua dunia kita, usulnya. Mereka mulai merencanakan cara untuk mengatasi perbedaan itu. Rudy mengusulkan agar Lila mengajarinya tentang kehidupan di bawah laut, sementara ia akan menunjukkan keindahan daratan. Lila setuju, dan mereka berdua bersemangat untuk menjelajahi dunia satu sama lain. Rudy merasa seolah-olah harapan baru lahir di dalam dirinya. Ia membayangkan bagaimana mereka bisa saling melengkapi, menciptakan kehidupan yang harmonis di antara dua dunia yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Lila mengajak Rudy untuk menyelam ke dalam laut. Rudy merasa gugup, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Dengan bantuan Lila, ia belajar cara bernapas di bawah air dan merasakan keajaiban dunia laut. Mereka menyelam bersama, menjelajahi terumbu karang yang berwarna-warni, ikan-ikan yang beraneka ragam, dan keindahan yang tak terlukiskan di bawah permukaan. Rudy terpesona oleh keindahan lautan, dan ia merasa semakin dekat dengan Lila. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasakan ketakutan. Ia tahu bahwa dunia laut adalah tempat yang berbahaya, dan ia tidak ingin Lila terjebak dalam bahaya. Suatu hari, saat mereka menyelam, Rudy dan Lila menemukan sebuah gua bawah laut yang menakjubkan. Dinding gua dipenuhi dengan kerang-kerang berkilau dan cahaya yang memantul dari permukaan air. Rudy merasa seolah-olah mereka telah menemukan tempat yang ajaib. Namun, saat mereka menjelajahi gua, tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh. Rudy menoleh dan melihat gelombang besar mendekat. Dalam sekejap, mereka terjebak dalam arus yang kuat. Rudy berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketakutan mulai menguasainya. Ia meraih tangan Lila dan berusaha untuk berenang ke permukaan, tetapi arus terlalu kuat. Dengan segala kekuatannya, Rudy berjuang melawan arus, tetapi ia merasa lelah. Lila, yang juga berjuang, melihat ketakutan di mata Rudy. Kita bisa melakukannya. Rudy, percayalah padaku, teriaknya. Dengan semangat yang baru, Rudy mengikuti instruksi Lila, berusaha untuk tetap tenang dan fokus. Mereka berdua bekerja sama, menggunakan kekuatan satu sama lain untuk melawan arus. Akhirnya, setelah perjuangan yang melelahkan, mereka berhasil mencapai permukaan. Rudy terengah-engah, tetapi ia merasa lega dan bangga. Mereka telah melewati ujian yang sulit bersama. Setelah pengalaman itu, Rudy menyadari betapa berbahayanya dunia laut. Ia mulai merasa cemas tentang keselamatan Lila. Meskipun ia mencintai keindahan lautan, ia tidak ingin Lila terjebak dalam bahaya yang mengancam. Rudy mulai berbicara dengan Lila tentang kekhawatirannya. Lila, aku tidak ingin kamu mengambil risiko. Laut bisa sangat berbahaya, dan aku tidak ingin kehilanganmu, katanya dengan nada serius. Lila menatapnya dengan penuh pengertian. Aku mengerti, Rudy, tetapi laut adalah rumahku. Aku tidak bisa mengabaikannya, jawabnya. Ketegangan antara mereka semakin meningkat. Rudy merasa terjebak dalam dilema. Ia mencintai Lila, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan rasa takutnya. Mereka berdua berusaha untuk saling memahami, tetapi perbedaan antara dunia mereka semakin jelas. Rudy merasa bahwa cinta mereka diuji oleh kenyataan yang keras. Ia mulai meragukan apakah cinta mereka bisa bertahan dalam menghadapi tantangan yang begitu besar. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi pantai, Rudy memutuskan untuk berbicara dengan jujur. Lila, aku tidak ingin kita saling menyakiti. Mungkin kita perlu mempertimbangkan apa yang terbaik untuk kita berdua, katanya dengan suara berat. Lila menatapnya, dan Rudy bisa melihat air mata di matanya. Rudy, aku tidak ingin kehilanganmu, tetapi aku juga tidak bisa meninggalkan lautan, jawabnya. Suaranya bergetar. Rudy merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa mereka berada di persimpangan jalan, dan keputusan yang harus diambil akan menentukan masa depan mereka. Malam itu,
Mereka berdua terdiam, merenungkan apa yang telah terjadi. Rudy merasa bingung dan putus asa. Ia mencintai Lila, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan rasa takutnya akan kehilangan. Di sisi lain, Lila merasa terjebak antara cinta dan panggilan laut. Mereka berdua tahu bahwa mereka harus menemukan jalan tengah. Tetapi bagaimana caranya? Dalam keheningan malam, mereka berdua berdoa agar cinta mereka bisa mengatasi semua rintangan yang ada. Hari-hari berlalu, dan meskipun ketegangan masih ada, Rudy dan Lila berusaha untuk tetap bersama. Mereka terus menjelajahi keindahan dunia satu sama lain, tetapi di dalam hati mereka, ada rasa cemas yang terus mengganggu. Rudy berusaha untuk lebih memahami dunia laut, sementara Lila berusaha untuk menghargai kehidupan di daratan. Mereka berdua tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang istimewa, tetapi tantangan yang mereka hadapi semakin berat. Suatu sore, saat mereka berjalan di tepi pantai, Rudy melihat Lila termenung. "Apa yang kau pikirkan?" tanyanya. Lila menghela napas dalam-dalam. "Aku berpikir tentang masa depan kita. Rudy, apakah kita bisa menemukan cara untuk bersama?" Rudy merasakan harapan baru muncul di dalam hatinya. "Aku percaya kita bisa. Lila, kita hanya perlu berjuang bersama," jawabnya dengan penuh keyakinan. Lila tersenyum, dan Rudy merasa seolah-olah mereka telah menemukan jalan kembali ke satu sama lain. Mereka berdua berjanji untuk terus berjuang demi cinta mereka, terlepas dari tantangan yang akan datang. Rudy dan Lila tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi mereka siap untuk menghadapi apapun demi cinta yang telah mereka bangun. Dengan semangat yang baru, mereka melanjutkan kisah mereka, berusaha untuk menemukan cara agar dua dunia yang berbeda bisa bersatu dalam harmoni. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Rudy dan Lila telah memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Mereka merencanakan sebuah pernikahan yang unik, menggabungkan tradisi nelayan dari daratan dan keajaiban laut yang menjadi rumah Lila. Rudy merasa bersemangat, tetapi di dalam hatinya, ada rasa cemas yang terus mengganggu. Ia tahu bahwa pernikahan mereka tidak hanya akan menjadi perayaan cinta, tetapi juga ujian bagi hubungan mereka yang telah terjalin di antara dua dunia yang berbeda. Persiapan pernikahan dimulai dengan penuh semangat. Rudy mengundang seluruh penduduk desa untuk merayakan hari bahagianya. Ia ingin semua orang tahu tentang cinta yang telah mengubah hidupnya. Sementara itu, Lila mengajak teman-teman lautnya untuk ikut serta dalam perayaan tersebut. Mereka merencanakan sebuah upacara yang akan berlangsung di tepi pantai, di mana laut dan daratan bertemu. Rudy dan Lila bekerja sama untuk menciptakan suasana yang magis, dengan dekorasi yang terbuat dari kerang, bunga laut, dan lampu-lampu yang berkilauan. Setiap detail dipikirkan dengan seksama, mencerminkan cinta mereka yang tulus. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ancaman yang mengintai. Ular piton yang pernah melilit Lila saat mereka pertama kali bertemu kembali muncul dalam ingatan Rudy. Ia tidak bisa mengabaikan rasa takut bahwa makhluk itu mungkin akan kembali untuk mengganggu kebahagiaan mereka. Rudy berbagi kekhawatirannya dengan Lila, tetapi Lila berusaha menenangkan hatinya. "Kita telah melewati banyak hal bersama, Rudy. Kita bisa menghadapinya lagi jika itu terjadi," katanya dengan keyakinan. Meskipun Lila berusaha untuk optimis, Rudy tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang terus menghantuinya. Hari pernikahan tiba dengan cuaca yang cerah dan angin sepau-sepau yang menyegarkan. Rudy mengenakan pakaian tradisional nelayan, sementara Lila tampil anggun dengan gaun yang terbuat dari bahan laut yang berkilau. Mereka berdua berdiri di tepi pantai, dikelilingi oleh teman-teman dan keluarga. Suasana penuh dengan tawa dan kebahagiaan, tetapi Rudy merasakan ketegangan di dalam dirinya. Ia terus memindai sekeliling, berharap tidak ada tanda-tanda ancaman yang akan mengganggu hari bahagia mereka. Upacara dimulai dengan indah. Rudy dan Lila saling bertukar janji setia di hadapan semua orang yang mereka cintai. Rudy berjanji untuk mencintai dan melindungi Lila, sementara Lila berjanji untuk selalu berada di samping Rudy, terlepas dari tantangan yang akan datang. Saat mereka mengucapkan kata-kata itu, Rudy merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Hanya ada mereka berdua, terikat dalam cinta yang kuat dan tulus. Namun,
Saat mereka bersiap untuk mengakhiri upacara dengan ciuman, suara gemuruh tiba-tiba mengguncang suasana. Rudy menoleh dan melihat gelombang besar yang datang dari kejauhan. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa ular pithon yang pernah melilit Lila telah kembali. Makhluk itu muncul dari dalam laut, meluncur dengan cepat menuju mereka. Rudy merasakan jantungnya berdegup kencang, dan ketakutan menyelimuti dirinya. Ia tidak bisa membiarkan ular itu mengganggu pernikahan mereka. Dengan keberanian yang mengalir dalam dirinya, Rudy melangkah maju, berusaha melindungi Lila dan semua orang yang hadir. Lila, yang juga merasakan ancaman itu, tidak tinggal diam. Ia melangkah di samping Rudy, siap untuk menghadapi ular pithon yang mengancam. "Kita bisa melakukannya bersama, Rudy," teriaknya. Suaranya penuh semangat. Rudy menatap Lila, dan dalam sekejap, mereka berdua tahu bahwa mereka harus bersatu untuk menghadapi makhluk yang berbahaya itu. Dengan tekad yang bulat, mereka berdua bersiap untuk melawan. Ular pithon itu meluncur dengan cepat, tetapi Rudy dan Lila tidak mundur. Mereka berdua bekerja sama, menggunakan semua kekuatan dan keberanian yang mereka miliki. Rudy berusaha untuk mengalihkan perhatian ular dengan gerakan cepat, sementara Lila menggunakan keanggunannya untuk menarik perhatian makhluk itu. Dalam momen yang penuh ketegangan, Rudy meraih sebuah tongkat kayu dan mengarahkan ke arah ular. "Jangan dekat-dekat," teriaknya, berusaha untuk menakut-nakuti makhluk itu. Ular pithon itu terhenti sejenak, seolah-olah mempertimbangkan langkah selanjutnya. Rudy dan Lila tidak memberikan kesempatan untuk mundur. Mereka terus bergerak, berusaha untuk menjaga jarak dari makhluk itu. Rudy merasa adrenalin mengalir dalam dirinya, dan ia tahu bahwa mereka harus bertindak cepat. Dalam sekejap, ular pithon itu meluncur ke arah mereka, dan Rudy merasakan ketakutan yang mendalam. Namun, ia tidak akan mundur. Dengan satu gerakan yang kuat, ia melompat dan mencoba untuk memukul ular dengan tongkatnya. Pertarungan antara Rudy dan ular pithon berlangsung sengit. Rudy berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketakutan terus menghantuinya. Ia tahu bahwa jika mereka tidak segera mengalahkan ular itu, pernikahan mereka akan berakhir dalam kehancuran. Lila, di sisi lain, berjuang dengan keberanian yang luar biasa. Ia menggunakan semua pengetahuannya tentang laut untuk melawan makhluk itu. Dalam momen-momen kritis, mereka saling mendukung, memberikan semangat satu sama lain untuk terus berjuang. Setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, Rudy dan Lila akhirnya berhasil mengalahkan ular pithon. Dengan satu serangan terakhir, Rudy memukul kepala ular dengan tongkatnya, dan makhluk itu meluncur kembali ke dalam laut, menghilang ke dalam kegelapan. Rudy dan Lila terengah-engah, tetapi mereka merasa lega. Mereka telah berhasil melindungi cinta mereka dari ancaman yang mengintai. Dalam momen itu, mereka saling menatap, dan Rudy merasakan cinta yang lebih dalam untuk Lila. Mereka telah melewati ujian yang sulit, dan cinta mereka semakin kuat. Setelah pertarungan itu, suasana pernikahan kembali pulih. Meskipun ada ketegangan yang tersisa, Rudy dan Lila melanjutkan upacara mereka. Mereka saling bertukar cincin, simbol cinta dan komitmen mereka. Rudy merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya bersinar lebih terang. Ia tahu bahwa mereka telah mengatasi rintangan yang besar, dan cinta mereka telah terbukti kuat. Ketika mereka akhirnya mencium satu sama lain, sorak-sorai dan tepuk tangan menggema di sekitar mereka. Semua orang merayakan cinta yang telah mengalahkan ketakutan dan ancaman. Setelah upacara, Rudy dan Lila mengadakan pesta yang meriah di tepi pantai. Mereka mengundang semua penduduk desa dan teman-teman laut untuk merayakan cinta mereka. Suasana penuh dengan tawa, musik, dan tarian. Rudy merasa bahagia melihat semua orang bersenang-senang, dan ia tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan baru bagi mereka berdua. Lila, dengan senyumnya yang menawan, membuat Rudy merasa seolah-olah ia adalah orang yang paling beruntung di dunia. Malam itu, saat bulan purnama bersinar di atas laut, Rudy dan Lila berdiri di tepi pantai, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Mereka berdua merasa seolah-olah mereka telah menemukan tempat mereka di dunia ini. Rudy merangkul Lila, dan mereka berdua tahu bahwa meskipun tantangan akan terus ada, mereka akan selalu bersama.
Cinta mereka telah mengatasi segala rintangan, dan mereka siap untuk menghadapi masa depan bersama. Dengan semangat yang baru, Rudy dan Lila melanjutkan perjalanan mereka sebagai pasangan suami istri. Mereka berjanji untuk saling mencintai dan melindungi satu sama lain, terlepas dari apapun yang akan datang. Dalam hati mereka tahu bahwa cinta yang tulus dan keberanian akan selalu menjadi kekuatan yang mengikat mereka. Dan di antara dua dunia yang berbeda, mereka telah menemukan cara untuk bersatu, menciptakan kisah cinta yang abadi.